Ini adalah sebuah kisah tentang nelayan dan kepala ikan. Seorang nelayan yang soleh tinggal di sebuah gubuk yang sederhana. Setiap hari ia berlayar ke tengah laut untuk menangkap ikan. Jika sudah selesai, ia biasanya menyerahkan seluruh hasil tangkapannya untuk orang-orang miskin dan hanya menyisakan sepotong kepala ikan untuk ia masak sebagai makan malam. Nelayan itu lalu berguru kepada seorang ulama bernama Ibnu Arabi. Seiring dengan berjalannya waktu, ia pun menjadi seorang ulama seperti gurunya. Suatu saat, salah seorang murid sang nelayan akan mengadakan perjalanan ke Spanyol. Nelayan itu memintanya untuk mengunjungi Ibnu Arabi. Nelayan itu berpesan agar meminta nasihat untuk dirinya. Ia merasakan kegelisahan dalam jiwanya. Pergilah murid itu ke kota kediaman Ibnu Arabi. Kepada penduduk setempat, ia menanyakan tempat tinggal sang ulama. Orang-orang menunjukkan kepadanya sebuah rumah indah di puncak bukit. Itulah rumah Ibnu Arabi, ujar mereka. Murid itu amat terkejut. Ia berpikir betapa mewahnya keadaan Ibnu Arabi dibandingkan dengan gurunya sendiri yang tak lebih dari seorang nelayan sederhana. Dengan penuh keraguan, ia pun pergi mengunjungi rumah mewah yang ditunjukkan. Sepanjang perjalanan ia melewati ladang-ladang yang subur, jalanan yang bersih, dan kumpulan sapi, domba, dan kambing. Setiap kali ia bertanya kepada orang yang dijumpainya, ia selalu memperoleh jawaban bahwa pemilik dari semua ladang, lahan, dan ternak itu tak lain ialah Ibnu Arabi. Tak henti-hentinya ia bertanya kepada diri sendiri, bagaimana mungkin orang yang sangat kaya seperti itu menjadi seorang ulama soleh? Para nelayannya mengenakan pakaian dari sutra. Baju mereka lebih indah dari apa yang dipakai oleh orang terkaya di kampung halamannya. Si murid lalu dibawa menghadap Ibnu Arabi. Para nelayan yang terdiri dari para pemuda tampan dan gadis cantik membawakan kue-kue dan minuman. Murid itu pun menyampaikan pesan dari gurunya. Ia menjadi tambah terkejut dan geram ketika Ibnu Arabi mengatakan kepadanya, "Katakanlah pada gurumu, masalahnya adalah ia masih terlalu cinta kepada dunia." Tatkala murid itu kembali ke kampungnya, gurunya dengan antusias menanyakan apakah ia sempat bertemu dengan ulama besar itu. Dipenuhi keraguan, murid itu mengaku bahwa ia memang telah menemuinya. Lalu, apakah ia menitipkan kepadamu suatu nasihat bagiku? Pada awalnya, si murid enggan mengulangi nasihat Ibnu Arabi itu. Ia merasa nasihat itu tidak pantas diterima oleh gurunya. Ibnu Arabi hidup dengan kekayaannya, sementara gurunya sangat sederhana. Namun, karena guru itu terus memaksanya, akhirnya murid itu pun bercerita tentang apa yang dikatakan oleh Ibnu Arabi. Mendengar itu semua, nelayan itu menangis. Muridnya semakin heran. Bagaimana mungkin Ibnu Arabi yang hidup sedemikian mewah berani menasihati guru bahwa engkau terlalu terikat kepada dunia? Tanya muridnya. Dia benar. Ia benar-benar tak peduli dengan semua yang ada padanya. Sedangkan aku, setiap malam ketika aku menyantap kepala ikan, selalu aku berharap seandainya saja itu seekor ikan yang utuh.